Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dengan NIM 10156122153, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas CP2 semester 4. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Zakia Al-Munawwarah SPD MPD. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas dari kelompok 1 tentang teori-teori pembelajaran. Nah, dalam teori-teori pembelajaran yang pertama itu teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon teori belajar ini. Prinsip teori belajar behavioristik menurut Mukinan adalah apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku maka dikatakan sudah belajar. Artinya kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Adapun hukum pada teori belajar behavioristik mencakup 4 hukum, yaitu yang pertama hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum efek, dan yang keempat hukum sikap. Ciri-ciri teori belajar behavioristik dianggap sudah kuno oleh sebagian kalangan. Namun sampai saat ini teori ini masih sering digunakan di Indonesia, di mana hasil pembelajaran teori behavioristik ini fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan dan mementingkan pembenaran reaksi atau respon. Contoh penerapan teori belajar behavioristik itu seperti guru yang menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks, dan juga guru yang memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru juga harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik ini, nah kelebihannya itu seperti peserta didik yang sudah terbiasa untuk latihan dan praktik, yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen, dan memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Nah, adapun kekurangannya itu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberikan hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewar. Baik, yang kedua yaitu teori kognitif. Nah, teori kognitif ini adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan. Setelahnya, kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Menurut Williams dan Susanto, teori kognitif ini yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Fungsi kognitif yang harus diketahui yaitu yang pertama perhatian, yang kedua memori atau daya ingat, yang ketiga itu fungsi eksekutif, yang keempat kemampuan berbahasa, dan yang kelima itu merasakan dan mengenali. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai proses belajar lebih penting daripada hasil. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan satu keharusan pada kegiatan belajar. Baik, materi yang kedua yaitu dari kelompok 2 tentang teori klasik. Nah, sejarah teori belajar klasik. Teori-teori klasik diperoleh oleh seorang ahli sosiologi Rusia bernama Ivan Pavlov pada awal tahun 1900-an. Untuk menghasilkan teori ini, Ivan Pavlov melakukan suatu eksperimen secara sistematis dan saintifik
dengan tujuan mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada suatu organisme. Pembelajaran klasik merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran berada pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi di sini guru berperan sebagai orang yang serba bisa dan sebagai sumber belajar. Sedangkan menurut psikologi atau fakulti psikologi adalah individu memiliki sejumlah daya-daya seperti daya mengenal, mengingat, menganggap, menghayal, berpikir, dan sebagainya. Daya itu dapat dikembangkan melalui latihan dalam bentuk ulangan. Apabila anak dilatih banyak mengulang-ulang menghafal sesuatu, maka ia akan mengingat terus akan hal itu. Ada beberapa teori yang termasuk rumpun disiplin mental atau teori belajar klasik, yaitu yang pertama teori disiplin mental teistik, yang kedua mental humanistik, yang ketiga mental naturalis, dan yang keempat teori apersepsi atau hebartisme. Dalam teori pengkondisian klasik ada dua tipe stimulus dan dua tipe respon, yaitu unconditioned stimulus, terus unconditioned respon, yang ketiga conditioned stimulus, dan yang terakhir conditioned respon. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, diperoleh kesimpulan berkenan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama generalization atau generalisasi adalah pengaruh dari stimulus yang baru untuk menghasilkan respon yang sama. Yang kedua discrimination dalam pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespons stimulus tertentu tetapi tidak merespons stimulus lainnya. Nah, terus yang terakhir pelenyapan, suatu stimulus yang dikondisikan tidak diikuti dengan stimulus yang tidak dikondisikan. Lama-kelamaan organisme tidak akan merespon. Materi ketiga dari kelompok 3 yaitu tentang teori modern behaviorisme dan kognitif. Teori belajar behaviorisme. Behavior dalam psikologi atau juga disebut behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini dapat dipelajari secara sistematis dan dapat diamati. Sedangkan teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjukkan pada konsep tentang pengenalan. Adapun ciri-ciri teori belajar behaviorisme yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua mementingkan bagian-bagian, yang ketiga mementingkan peranan reaksi, yang keempat mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, dan yang terakhir mementingkan sebab-sebab di waktu yang lain. Nah, adapun ciri-ciri aliran kognitif yaitu yang pertama mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, yang kedua mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, dan yang ketiga mementingkan peranan kognitif. Adapun kelebihan teori pembelajaran behaviorisme, dalam penerapan teknik pembelajaran yang merujuk ke teori membiasakan guru untuk bersikap jeli, teliti, dan peka pada situasi dan kondisi belajar para siswa. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar merupakan kegiatan yang ada dalam sistem saraf pada manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejala-gejala yang ada. Kelebihan teori kognitif yaitu yang pertama menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, yang kedua membantu siswa memahami materi pembelajaran, dan yang ketiga belajar tanggung jawab. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama tidak semua pendidikan sesuai dengan teori kognitif dan tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama dan juga tidak memperhatikan perkembangan umum mereka. Prinsip teori kognitif yang pertama proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Dan yang ketiga itu materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Baik, materi yang keempat dari kelompok 4 yaitu mengenai tentang sistem pembelajaran. Sistem merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan komponen-komponen yang membentuknya. Maka sistem erat kaitannya dengan perencanaan. Perencanaan itu sendiri adalah pengambilan keputusan bagaimana memperdayakan komponen agar tujuan berhasil dengan sempurna.
Menurut Eli 1979, sistem bermanfaat untuk merancang atau merencanakan suatu proses pembelajaran. Perencanaan adalah proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, proses perencanaan yang sistematis dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa keuntungan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran, yaitu yang pertama faktor guru. Guru adalah suatu komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa adanya guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi, jika tanpa adanya guru, strategi tersebut tidak akan dapat diimplementasikan. Karena guru merupakan suatu pekerjaan profesional, sehingga jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus. Nah, yang kedua itu faktor siswa. Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang siswa. Nah, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang dapat dikelompokkan pada siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Siswa yang termasuk berkemampuan tinggi biasanya ditunjukkan oleh motivasi tinggi dalam belajar, perhatian, dan keseriusan dalam mengikuti pelajaran, dan lain-lainnya. Sebaliknya, siswa yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan kurangnya motivasi belajar, tidak ada keseriusan dalam mengikuti pelajaran. Faktor yang ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, serta alat-alat pendidikan dan media pembelajaran yang lainnya. Nah, sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga. Nah, yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lain dari dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran adalah faktor iklim, sosial, psikologis. Adapun komponen-komponen sistem pembelajaran yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga strategi atau metode, yang keempat alat dan sumber, dan yang kelima itu evaluasi. Baik, materi yang kelima dari kelompok 5 yaitu hubungan teori belajar dan pembelajaran dengan model dan strategi pembelajaran. Latar belakang munculnya teori belajar. Karena para ahli di bidang pendidikan banyak melakukan penelitian tentang belajar dan pembelajaran, telah ditemukan fakta bahwa terdapat kesulitan atau hambatan dalam menjelaskan proses pembelajaran. Nah, teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita untuk memahami proses intelektual kompleks dari belajar. Nah, teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Nah, ada 4 perspektif utama dalam teori belajar, yaitu yang pertama behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga konstruktivisme, dan yang keempat itu humanistik. Nah, yang pertama itu teori behavioristik. Para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Di dalam teori behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Nah, yang kedua, teori kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Nah, yang ketiga, teori konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid, isi materi pelajaran ditentukan oleh murid sendiri. Dan yang keempat, teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Nah, baik, selanjutnya materi ke-6
dari kelompok 6 tentang model-model strategi pembelajaran konseptual. Model pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Komponen pembelajaran konseptual yaitu yang pertama, konstruktivisme, yang kedua bertanya, yang ketiga masyarakat belajar, yang keempat pembelajaran inquiry, dan yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penilaian yang sebenarnya. Penerapan konseptual teaching and learning dalam pembelajaran, yaitu yang pertama penerapan CTL dalam pembelajaran membaca, yang kedua dalam pembelajaran berbicara, yang ketiga dalam pembelajaran mendengarkan, dan yang keempat dalam pembelajaran menulis. Kelebihan dalam pembelajaran konseptual yaitu dapat mendorong peserta didik menemukan hubungan antar materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Pembelajaran konseptual mampu mendorong peserta didik untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata. Pun kelemahannya yaitu CTL membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Nah, yang kedua, guru harus bekerja ekstra untuk lebih intensif dalam membimbing karena dalam CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Materi yang ketujuh dari kelompok 7 yaitu tentang model-model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme adalah pandangan dalam pendidikan yang berfokus pada konstruksi pengetahuan oleh individu dalam pikiran mereka sendiri. Nah, cara mengimplementasikan model pembelajaran konstruktivisme yaitu yang pertama menggunakan metode tanya jawab. Yang kedua menggunakan proyek berbasis masalah, yang ketiga memberikan tugas kolaboratif, yang keempat mendorong siswa untuk membuat portofolio. Nah, adapun tips mengimplementasikan model pembelajaran konstruktivisme yaitu yang pertama berikan ruang untuk berpikir kritis, yang kedua beri umpan balik konstruktif, yang ketiga gunakan sumber daya pembelajaran yang beragam, dan yang keempat berikan waktu untuk refleksi. Dan adapun kelebihan model pembelajaran konstruktivisme ini yaitu yang pertama mendorong keterlibatan aktif siswa, yang kedua meningkatkan pemahaman yang mendalam, dan yang ketiga mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan bimbingan yang intensif, yang kedua tidak efektif untuk topik yang kompleks, yang ketiga membutuhkan keterampilan metakognisi yang kuat, dan yang keempat membutuhkan ruang dan sumber daya yang tersedia. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.